Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Di gelombang semesta, kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Mozaik Indonesia hadir bersama saya Gita Ayu. Dan pendengar, hari ini di Nurani Farm, yaitu di Agrowisata Lenteng Kabupaten Sumeneb. Dan selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama 4 narasumber kita, yaitu terkait petani milenial. Nah, sebagai narasumber pertama ada Bapak Edi Rasyadi selaku inisiator, Pak ya, dari petani milenial. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Gita. Kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, selanjutnya ada Bapak Royhan Fahrudin, Pak Oyi. Ini petani milenialnya ya? Ya betul Mbak Gita. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Oke. Kemudian ada Pak Ahmad Faisal, Kepala Perhutani Madura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Gita, kabar baik alhamdulillah sehat Mbak Gita. Alhamdulillah, belum saya tanya nih, udah bilang baik, semangat gitu berarti ya? Semangat demi milenial dan bumi Indonesia. Oke, keren. Kemudian selanjutnya ada Mas Nur Hayat, Mas Aya. Ya, Mas Aya panggilannya Mas Aya, kabar baik Mas Aya? Baik alhamdulillah. Petani milenial juga ya? Penggerak petani milenial. Oh, titelnya banyak, penggerak petani milenial ya. Oke, baik pendengar. Dan terkait dengan petani milenial ya, kalau bicara di kabupaten sendiri ini merujuk pada generasi muda yang terlibat dalam pertanian, pendekatan modern dan inovatif pastinya. Kemudian karena digitalisasi ya, petani milenial memang fokus untuk pemasaran melalui digital, kemudian keberlangsungan kualitas produk dan juga pastinya dengan sistem tradisional dan inovatif. Mungkin sebagai inisiator Pak, sebagai awal gitu Pak Sekda
membangun petani milenial gitu ya. Jadi inkubatornya nih barangkali kalau inisiator Pak ya. Ini apa yang pikiran apa sih Pak yang pertama muncul gitu? Kenapa kok saya harus menginisiasi petani milenial di Sumeneb Pak Edi? Oke, terima kasih Mbak Gita. Jadi awal mulanya saya melihat di sekitar kita ini banyak lahan-lahan yang kosong, yang istilahnya lahan-lahan tidur yang produktif. Yang kedua, saya lihat juga anak-anak muda sekarang kan sifatnya instan itu. Apa yang dikerjakan sekarang, dapatnya sekarang. Meskipun dapat sekarang itu tidak berkelanjutan. Akhirnya dengan seperti itu saya mencoba untuk bagaimana kalau kita menghidupkan kembali petani-petani yang ada dengan jalan menghidupkan kembali lahan-lahan tidur. Lahan-lahan tidur ini bagaimana kita bermanfaat sehingga saya mencoba di lahan ini dulu di Nurani Farm ini. Ternyata alhamdulillah antusiasme cukup tinggi dan hasilnya cukup maksimal juga. Atas dasar itu saya mencoba juga menghubungi beberapa teman-teman anak muda yang sementara ini menurut saya juga punya potensi, tetapi mereka belum kita arahkan. Hanya mereka berinisiatif untuk bisa bekerja sama dengan kita juga. Atas dasar itu akhirnya dibentuk oleh anak muda ini Koperasi Milenial, Koperasi Milenial, terus Kop One Petani Milenial sudah dibentuk oleh anak kita. Okay. Atas dasar itu kita coba nantinya juga beberapa yang lalu juga saya komunikasi dengan Perhutani Madura yang ada di Sumeneb ini, makanya mencoba untuk bisa mempergunakan lahan-lahan yang sementara ini kurang maksimal, sudah dipakai, sudah berfungsi tapi kurang maksimal, kita coba kerjasamakan dengan anak-anak kita itu gitu loh. Berarti jemput bola gitu Pak ya? Iya, kita dan responnya milenial gimana? Antusias atau bagaimana? Alhamdulillah mereka dengan membentuknya koperasi milenial, mereka berkumpul sehingga bentuk koperasi petani milenial, terus buat juga Kop One milenial. Akhirnya ini kan sudah ada inisiatif dari mereka sendiri juga. Saya hanya memfasilitasi bagaimana ini juga ke depannya bisa berjalan. Anak-anak, adik-adik saya bawa ke tempat ini untuk bisa melihat, ini yang sudah saya coba untuk inisiasi. Gitu. Baik, ini berarti pertama memang Nurani Farm yang juga agrowisata, eduwisata juga gitu ya Pak ya. Gitu. Nah ini untuk pembentukan awal insight-nya ada, apa ngobrol diskusi sama milenial dulu atau tiba-tiba kayaknya saya harus bikin agrowisata untuk menarik minat milenial gitu? Awal mulanya saya udah lama nggak ketemu sama Mas Oyi ini. Oke. Suatu saat ketemu, saya mencoba, ternyata Mas Oyi ini sudah menginisiasi petani. Saya ke sini, kalau sini ini lokasi ini cukup bagus, cuma sementara ini lahannya banyak lahan tidur. Saya coba untuk berdiskusi terus, akhirnya dengan bekerjasama dengan Mas Oyi ini, akhirnya muncul ide-ide baru seperti kita coba untuk awalnya hortikultura. Hortikultura 3 bulan ke depan produksinya cukup bagus. Meskipun tentu kita tahu namanya hortikultura harganya naik turun ya, kadang naik kadang turun. Setelah itu saya coba di beberapa titik di Kenya juga yang sifatnya jangka panjang. Kita coba nanam apokat, nanam durian, ini jangka panjang. Kalau jangka pendeknya kita sudah Mas Oyi dan teman-teman sudah bisa merasakan bagaimana hasil lombok, bagaimana hasil tembakau, bagaimana hasil tomat, sudah bisa merasakan. Dari ini anak-adik kita bawa ke sini, ternyata mereka cukup antusias juga untuk bisa bekerja sama dengan kita dan menginisiasi ini untuk kedepannya di bawah titik yang lain juga akan muncul hal seperti yang sama. Berarti Nurani Farm ini Pak Edi salah satu foundernya gitu? Foundernya, salah satu cikal bakal terbentuknya koperasi petani milenial. Dan selanjutnya nggak hanya di Lenteng pastinya Pak ya, kalau bicara sustainability. Bicara keberlanjutan barangkali ya, saya mumpung ini ada Kepala Perhutani Madura, Pak Faisal, bagaimana nanti lahan-lahan yang ada di Sumeneb ini bisa dikerjasamakan dengan adik-adik kita, adik-adik milenial, sehingga bisa mempergunakan lahan itu. Silakan model kerjasama bagaimana, yang penting bagaimana anak-anak kita ini, adik-adik kita ini bisa tetap stay di Sumeneb dan bisa membangun Sumeneb ke depannya. Tentunya dengan harapan warga sekitar juga bisa menikmati dengan keberadaan itu. Jadi juga ngimbasnya itu ini Pak ya, secara luas gitu ya, dari kedepannya ya. Kalau adik-adik ini kan tidak mungkin punya lahan kan, berarti
bagaimana lahan-lahan yang dimiliki oleh perhutani bisa dikerjasama dengan petani milenial ke depannya. Oke, baik. Kemudian, nah ini sampel milenialnya nih, Mas Aya ya? Ya, Mas Aya. Mas Aya. Penggerak petani milenial gitu. Kalau berbicara mengenai paradigma milenial di sektor pertanian untuk menjadi petani milenial, seperti apa kalau di Sumeneb kira-kira? Ini sebenarnya diskusi panjang kita di mahasiswa terus pemuda, hasil daripada renungan kita bahwa pertanian adalah opsi terakhir pekerjaan. Oke. Kalau kita tidak masuk dunia kerja di birokrasi, kerja di perusahaan besar, opsi terakhirnya adalah bertani. Nah, kita menginisiasi dan mendiskusikan ini cukup panjang. Bagaimana kemudian kita berkolaborasi yang didukung oleh pemerintah. Juga kita kenal baik dengan Bapak Sekda ini. Kita didorong untuk menginisiasi, menggerakkan pemuda-pemuda untuk terjun di sektor pertanian. Paradigma pemuda di sini kan di Madura adalah ini urbanisasi. Karakternya urbanisasi. Dari desa kerja ke luar kota, terus kerja ke luar negeri begitu. Cuma kita diskusikan bagaimana kemudian Madura ini, khususnya di Sumeneb, lahan-lahan yang produktif kita kelola dengan baik. Itu menggerakkan pemuda yang ada di Sumeneb. Karena faktanya secara nasional kita mendominasi penduduk sekitar 60, milenial ya? Ya, milenial 64 dari penduduk Indonesia. Cuma yang terjun di sektor pertanian ini hanya 21%. Maka dari itu kita diskusikan dengan teman-teman bergerak di sektor pertanian. Kita sudah komunikasi dengan DKPP Sumeneb sudah bersertifikat. Terus kemudian koperasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, kita sudah punya koperasi tani milenial Sumeneb begitu. Berarti sudah ongoing, udah jalan ya sebenarnya ya? Alhamdulillah. Dengan ikhtiar semoga sudah nyampe. Konsep kita dari hulu ke hilir. Hilirisasinya bagaimana kita mampu juga mengerjakan hal-hal yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Bukan hanya bertani, tapi hasil dari pertanian itu kita kelola sendiri dan dijual oleh kita sendiri, kira-kira seperti itu. Oke, mindset urbanisasi kemudian menjadikan pertanian sebagai opsi terakhir. Itu kira-kira ada korelasinya dengan ini enggak, pendapatan enggak? Yang secara instan ataupun bagaimana nih menurut Mas Aya? Iya, bertani itu sangat menjenuhkan. Terus kemudian nanti saya tanya lah ke petaninya, betul-betul menjenuhkan atau tidak? Menjenuhkan, karena apa? Karena mindset kalau kita bertani itu kelasnya kelas bawah. Kelas bawah gitu. Kamu orang tani, tapi paradigma ini kita ubah. Kita rumuskan. Bagaimana kemudian teman-teman ini bertani atau pakai dasi ke sawah. Kira-kira seperti itu. Dengan penghasilan-penghasilan yang cukup mampu menghidupkan daripada kreativitas pemuda dari sektor pertanian. Kira-kira seperti itu. Apalagi yang punya ini ya, lahan keluarga gitu yang memang harusnya dimanfaatkan gitu ya. Ya, harusnya kan banyak ya kalau orang Sumeneb tuh. Banyak. Termasuk juga saya sendiri masih ada beberapa petak tanah yang mulai kemarin itu dianggurkan ya? Dianggurkan menjadi lahan tidur. Cuma sekarang ketika kita diskusikan dengan pemerintah, dengan teman-teman, mulai kemarin kita mencoba nanam bawang merah, mencoba nanam cabai. Alhamdulillah meskipun ada gagalnya. Itu gagal offernya mintanya ke pemerintah atau gagal hasilnya? Secara kualitas dan hasilnya itu baik. Cuma pemasarannya itu kadang tidak sesuai. Kita panen dikala harga sudah menurun atau sudah rusak, kira-kira seperti itu. Kira-kira kenapa tuh?
Ya kemarin itu realitasnya di lapangan itu ketika pasar-pasar di Sumeneb ini sudah dipenuhi oleh bawang-bawang dari Jawa. Akhirnya teman-teman petani di Sumeneb ini panen, cuma pasar sudah dikuasai oleh bawang Jawa. Akhirnya ya rusak. Dari awalnya harga bawang 35, 30 untuk ke 14.000. Oke. Jadi separuhnya Pak ya? Iya, makanya kita koordinasikan dengan Diskoperindak pada waktu itu, terus juga dengan DKPP untuk dibantu bagaimana cara pemasaran, hilirisasi daripada petani-petani milenial ini agar supaya tidak jenuh kira-kira seperti itu. Kalau kita bertani ini selalu gagal, ya mindset fakta yang sudah memberikan kepada teman-teman pemuda ini akan menjadi doktrin yang sangat kental. Itu semacam menjadi ini ya mindset apa ya istilahnya kayak support system nih. Oh kalau misalnya ininya berlangsung, oh ini otomatis lebih banyak lagi yang datang petani milenial gitu ya. Nah oke, baik. Ini kalau berbicara mengenai harga ya, tadi katanya harganya sempat rusak karena kita telat gitu ya. Kalau misalnya kita nanamnya telat kemudian harganya dirusak oleh dari luar, komoditas ini ya dari luar. Kira-kira Pak Edi, kalau misalnya kita Sumeneb sendiri nih bikin center misalnya, kita justru menjadi penyumbang ini ya komoditas terbanyak gitu, apakah kita bisa justru kita yang mengontrol harga menurut Pak Edi? Oke, gini, jadi sistem petani Sumeneb ini kan masih banyak dijual keluar Mbak Gita. Jadi produksi Sumeneb ini dijual ke Pamekasan, ke Surabaya, nanti balik ke Sumeneb lagi. Oke. Modelnya seperti berarti itu. Tangan keberapa gitu ya? Jadi tidak bisa langsung dari Sumeneb langsung ke pasar. Iya. Nah, di tempat ini saya coba seperti itu Pak. Jadi di sini masyarakat sini penerima. Jadi di Mas Oi ini ada orang penerima langsung. Sekitar sini juga. Itu yang membawa ke pasar. Jadi bukan orang luar datang ke sini, ini membawa ke pasar. Jadi pasar disebar dia orang-orang sini. Itu kita coba seperti itu di sini. Dan ini alhamdulillah selama 1 tahun kemarin sudah berhasil. Dan ini cukup menstabilkan nilai harga meskipun seperti yang Mas Aya sampaikan itu kadang-kadang memang ada harga cukup di daerah mana produksi cabai cukup tinggi hanya di drop ke Sumeneb sehingga menggoyahkan juga harga pasar di Sumeneb juga. Tetapi itu sementara ini yang kita lakukan ternyata lebih bermanfaat, lebih produktif dan harganya juga lebih stabil. Dalam artian kita sharing bagi hasil dengan masyarakat sini juga sebagai penjual, bukan orang luar sebagai penjual. Dan di sini juga ini coba kita lakukan di Nuraini Farm ini. Jadi di Nuraini Farm ini hasil dari hasil panen sini dijual ke pasar melalui orang sini juga. Langsung tangan pertama gitu ya. Orang sini juga ini adalah kepanjangan tadi orang-orang yang bekerja di pertanian ini. Jadi di pertanian ini difungsikan sebagai pekerja pertanian dan juga untuk memasarkan keluar. Jadi bukan orang luar yang menjual. Oke, kalau misalnya visinya seperti itu dalam jangka panjang, saya rasa dari luar juga nggak akan masuk ya Pak ya. Itu ya pasti ya seperti itu ya. Ya, oke baik. Pendengar, kita masih akan ngobrol panjang nih seperti apa yang sudah terjadi di 1 tahun ke depan di sampel Nuraini Farm ini. Pastikan Anda masih stay tune di program 1 RRI. RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke baik, masih di Mozaik Indonesia sore hari ini. Masih bersama saya Gita Ayu dan 4 narasumber kita. Dan kita masih live di Nuraini Farm di Agrowisata Lenteng. Dan selanjutnya kita ke owner ya. Ini owner sekaligus petani milenial yang punya lahan di Nuraini Farm nih, Pak Oyi ya.
Ya. Oke. Oh iya, ini berapa sih luasan Nurani Farm ini? Luasannya sekitar 6 sampai 7 hektar. Oke. 6 sampai 7 6 hektar. sampai 7 hektar. Iya, itu ditanami komoditas apa saja, Pak? Sebagian besar hortikultura dan juga yang di perkebunan apukat sama durian. Oke, kalau hortikultura tadi yang Pak Edi katakan seperti cabe itu ya, tomat yang katanya di ini ya, outcome-nya bisa di 2 bulan, 3 bulan gitu. Ini selama ini pemasarannya bagus atau tidak untuk harganya? Oh iya. Ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang seperti yang Mas Hayat katakan tadi. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang beruntung. Kurang beruntung. Artinya apa Mbak? Jadi ke depan mungkin kita sebagai petani milenial itu harus benar-benar jeli dalam menentukan jadwal tanam. Oh, itu juga ngaruh dengan harga pasar pastinya ya Pak ya? Betul, Mbak. Oke, baik. Biasanya harga tanamnya bagusnya per apa tuh Pak Oyi? Kalau tomat biasanya bulan-bulan 11 harus start tanam. Itu tergantung musim berarti? Tergantung musim. Berarti kalau bulan 11 tomat, berarti memang ada ininya ya, ada waktu baiknya gitu ya? Jadi kalau tomat biasanya untuk 3 tahun terakhir ini Mbak ya, jangan sampai bersamaan dengan panen tembakau. Biasanya harga hancur. Begitu ternyata ya, itu kuncinya tuh. Jangan barengan tuh, nggak jodoh. Oke, ini Pak Oyi kaum milenial ya kayaknya ya? Betul ya? Kaum milenial nih, insya Allah kaum milenial. Apa memang cita-cita pengen jadi petani, mengelola berapa 6 hektar, 7 hektar lahan sendiri? Sebenarnya jauh di pikiran saya ya Mbak. Untuk jadi petani? Ya berawal dari 3 tahun yang lalu, jadi saya sempat baca-baca tulisannya Bung Karno yang ternyata pencetus tani. Jadi istilah tani itu Bung Karno yang tulis. Jadi tiang agung negara Indonesia. Jadi saya berpikiran bahwasanya saya harus bisa merubah mindset. Bahwasanya petani itu hanya cukup untuk dimakan. Petani itu ya sangat sederhana sekali katanya Mas Hayat tadi. Kotor dan lain-lain itu kan. Jadi saya nyoba terus sampai akhirnya 1,5 tahun. 1 tahun. Saya jalan, saya ketemu sama Pak Edi ya. Pak Edi, akhirnya saya full disupport. Ya sampai sekarang ini. Jadi selama 1,5 tahun, selama ini tadi ya beruntung tidak beruntung untuk harga jual, kira-kira masih di mindset petani itu sederhana nggak dari hasilnya nih? Saya kira jauh di luar pikiran yang saya lihat, saya dengar, Mbak. Jadinya? Ternyata alhamdulillah pertanian itu sangat menguntungkan sekali bagi saya. Oke, petani sangat menguntungkan sekali. Mungkin sebentar lagi nggak jadi petani, pengusaha nih ya istilahnya ya. Karena ternyata hasilnya jauh lebih banyak gitu ya daripada mindset yang bertani hanya untuk dimakan sendiri, yang sesederhana itu menjadi last option untuk pekerjaan gitu. Alhamdulillah seperti itu. Oke, baik. Ini pelaku langsung loh pendengar yang ngomong ya. Jadi memang kalau sayang sekali gitu. Ini apalagi lahan sendiri ya, milik sendiri ya. Alhamdulillah ya Mbak. Kalau dianggurkan rugi banget karena hasilnya luar biasa gitu ya. Yang paling menghasilkan di komoditas tanaman apa? Untuk sementara tomat, cabai besar dan melon. Kalau untuk cabai kecil kita masih dalam taraf belajar. Oke. Kalau untuk tadi katanya ada apa? Alpukat sama durian ya. Ya. Itu masa tanamnya berapa lama? Itu katanya bisa produksi baru bisa produksi antara 2 sampai 2,5 tahun gitu. Oke.
Oke, berarti ini belum panen ya sama sekali ya? Belum, tapi ini ada sebagian kecil yang kita coba, ada sekitar 20 batang. 20 batang sampel berarti ya ini awalnya? Sampel yang menurut teori katanya itu sudah siap untuk dibuahkan. Gitu. Kalau itu berhasil 3 bulan ke depan, insya Allah yang lain-lain kita coba semuanya, Pak. Oke. Berarti ini ya, apukat duriannya juga begitu ya? 3 tahun juga ya? Durian agak lama ya. Agak lama ya? Agak lama. Oke. Sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Memang berarti berbeda ya, ada yang sebentar ya masa panennya, ada yang lama. Kalau selama ini Pak Oyi kendalanya apa sih menjadi petani ini kalau di Lenteng sendiri? Ya kendalanya yang pertama tentunya alam, Mbak. Terus yang kedua yang sangat mendasar sekali itu kembali lagi ke Mas Hayat tadi, itu mindset berpikir. Jadi sangat sulit sekali bagi kami bersama-sama itu untuk merubah pola pikir petani di sekitar sini, Mbak. Oke, baik. Kalau teknis tidak ada kendala yang berarti ya? Ya kalau teknis kan tergantung cuaca. Oke, termasuk ini ya irigasinya juga baik ya di sini ya? Alhamdulillah baik. Oke. Ini katanya tadi sempat bekerja sama dengan Pak Edi ya gitu ya. Bertemu sama Bung Karno dalam versi Pak Edi. Langsung tiba-tiba punya semangat gitu ya untuk menjadi petani milenial. Ini kalau untuk kerjasama, mungkin Pak Edi mewakili pemerintahan juga ya Pak ya. Kerjasama apa? Selain dalam motivasi dalam bentuk apa? Fasilitas apa nih yang pernah disampaikan dan juga sudah dikerjakan dengan Pak Edi? Ya sebatas di pertanian sama di perkebunan ini aja, Mbak. Oke. Untuk pemasarannya berarti masih ini ya, karena lokal tadi ya Pak Edi ya? Ya untuk pemasaran sementara ya informasi aja sama jaringan gitu ya? Memanfaatkan jaringan yang ada gitu aja. Oke, baik. Kemudian ini juga di Nurani Farm ini jadi ini ya wisata edukasi ya? Ya, betul, Pak, betul. Wisata edukasi. Siapa yang datang ke sini, Mas Oyi? TK Elfat sama ibu-ibu PKK. TK Elfat sama ibu-ibu PKK. Itu untuk ini, TK Elfat dan ibu-ibu PKK taunya kalau di Lenteng ada Nurani Farm dari mana? Untuk ini publikasinya. Mungkin dari Pak Edi ya? bisa langsung dijawab nih Pak Edi. Taunya gitu. Jadi kalau Elfat barangkali kita pernah diviralkan salah satu media. Oke. Dapur Rakyat kalau nggak salah pernah. Mungkin dari itu. Kalau PKK karena ibu-ibu ini pingin memetik langsung kemarin itu. Jadi kami coba tadi kemarin pada saat melon, mereka bagaimana rasanya kalau metik langsung di pohon itu yang kita laksanakan. Jadi melon dan tomat ibu-ibu langsung metik langsung pada saat itu. Berarti nanti kalau misalnya publikasinya masih dari ini ya via informasi yang terbatas gitu. Berarti nantinya publikasinya mungkin akan lebih jos. Jadi informasi karena ini belum terlalu fasilitasnya belum siap. Belum ready Pak masih ya. nunggu dari Mbak kita juga ini kayaknya ini. Jadi saya selebgram ya, saya baru ingat Pak. Jadi fasilitasnya belum siap. Kalau udah siap nanti tentu kita melalui media-media Instagram, Facebook dan lain akan kita viralkan. Jadi karena salpasnya masih belum terlalu siap. Jadi sementara dari ketuk tular atau antar teman saya kita lakukan seperti itu. Ini kalau dari Elfat berarti kan selain berwisata juga belajar gitu Pak ya. Ada mentor yang sudah disiapkan juga dari sini? Jadi kemarin ada kebetulan hampir tiap minggu ada di sini tempat kumpul PPL pertanian. Oke, baik. Dijadikan base camp juga Pak. Jadi barangkali ini ke depannya kalau memang sudah banyak nanti tinggal kita jadwalkan tiap hari apa untuk seperti itu. Karena harapan kami ini sebagai kenapa edu wisata di sini bisa belajar bagaimana untuk bukan hanya tomat di tengah juga ada budidaya lele Pak kita. Oke. Ternyata air lele itu juga sangat bermanfaat kepada perkembangan tumbuh-tumbuhan juga ternyata. Ini baru kita ketahui setelah dipraktekkan langsung Pak. Ini ternyata banyak ternyata. Mungkin karena ini ya kita mungkin perut ini ya jadi inget lele langsung. Iya ini lele. Agak lapar juga jadi inget lele langsung. Ternyata katanya kita siapkan menu lele juga sekalian.
Oke, berarti selain pertanian, selain pertanian ada peternakannya juga Pak Oyi ya? Perikan apa aja yang ada nih di? Ada lele, ada penggemukan sapi juga. Penggemukan sapi. Ya. Rencana ke depan bebek juga. Berarti ini Pak ya, jadi fokus juga untuk ini ya, selain perkebunannya, selain hortikulturanya ya? Iya betul. Oke, baik. Nah, kemudian tapi nggak ada kendala ya kalau untuk yang ini ya, untuk peternakannya? Kendala pasti ada, Mbak. Apa kira-kira nih? Penasaran saya nih. Ya lagi-lagi dari faktor alam, Mbak. Artinya kalau lele itu pas kena air hujan kan pH jadi naik turun, artinya berpengaruh. Berpengaruh ke perkembangan lele. Oke, baik. Terus untuk sapi juga seperti itu. Berarti menerima ya penggemukan, menerima titipan sapi gitu ya? Penggemukan kan gimana? Iya. Oke, baik. Kemudian kalau dari Pak Faisal ya, kalau potensi ini ya, perkebunan di Sumeneb sendiri, Sumeneb ini punya luasan berapa hektar sih Pak? Ya. Terima kasih Mbak Gita atas waktunya. Mohon izin Pak Sekda, Mas Aya dan Mas Oyi ya gitu ya, dan rekan-rekan semua. Kami dari Perum Tani. Perum Tani kan diberi amanah oleh pemerintah berdasarkan PP 72 2010 tentang Perum Tani. Nah, di situ kami diberi mandat oleh pemerintah untuk mengelola hutan di Pulau Madura. Lah di Pulau Madura ini ada sekitar 16.500 hektar. Ini keluasan kawasan hutan lindung maupun produksi pasca KDPK. Kawasan hutan dengan penanganan khusus. Khusus yang di Sumeneb ini Mbak Gita, kawasan hutannya baik hutan lindung dan hutan produksi ini seluas sekitar 14.000 hektar. Jadi cukup luas. Jadi persentasenya sekitar 80% dari total keluasan kawasan hutan dibandingkan Sampang, Bangkalan, kemudian Pamekasan. Oh berarti 80%-nya disupport sama Sumeneb ya? Termasuk Kangean DS. Jadi ada Kangean DS, Kangean dan Pulau Sepanjang. Dan memang di Pulau Madura, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda ya, bahwa di Madura ini banyak sekali lahan tidur. Secara geografis, termasuk juga kondisi lahannya, memang Madura ini kan satu pulau garam gitu ya. Kemudian secara geografis kita ini kan di iklim tropis. Tanahnya panas gitu ya. Kemudian juga banyak didominasi oleh bebatuan. Tidak hanya tanah berbatu tapi batu bertanah. Jadi dominasi batu, kira-kira begitu ya. Sehingga yang terjadi secara faktual di lapangan, de factonya adalah tadi banyak petani yang tidak tertarik. Ini menjadi lahan yang kurang menarik. Karena mungkin satu dari background pendidikan, kemudian pengalaman, bisa juga budaya gitu ya. Kemudian tadi disentuh oleh Mas saya, perspektif atau mindsetnya. Ini dideklarasikan menjadi sebuah sistem sehingga akhirnya faktanya banyak sekali lahan nganggur, termasuk di Perum Tani. Padahal itu produktif gitu ya? Padahal produktif. Maka berdasarkan data dan fakta di lapangan, kawasan hutan di daratan ini kebanyakan sistem tanamnya adalah banjar harian. Artinya tidak ada penggarapnya. Beda dengan yang di kepulauan sama sepanjang. Gitu ya. Padahal sebetulnya sangat cocok dikembangkan dengan tanaman perkebunan atau pertanian. Contoh tadi banyak disinggung oleh mulai dari Mas Oyi, Mas saya dan Pak Sekda, ada tanaman buah-buahan, ada tanaman alpukat, durian, kemudian nanti bisa dikombin dengan sektor pertaniannya, peternakan dan sebagainya. Itu kalau di Sumeneb sendiri komoditas yang unggul gitu apa nih? Ya, kalau dari sisi Perum Taninya, kami memang ditugasi untuk menanami jenis tanaman yang sesuai dengan kesuburan lahannya, begitu ya, kemudian sosial masyarakatnya. Di sini secara dominan di Pulau Madura, termasuk di Sumeneb adalah jati. Ada juga mahoni, gitu ya, ada juga akasia. Secara umum jati. Karena memang dari dulu zaman Belanda itu kan memang yang cocok di Madura, termasuk di Jawa, secara umum jati. Sehingga memang rata-rata jati. Tapi kan kalau jati ini kan ada kendala Mbak Gita ya, dari sisi umur. Jati di Perum Tani itu baru ditebang setelah berumur 60-80 tahun, itu dulu. Sekarang udah dipangkas bisa 20 tahun, 40 tahun. Tapi kan bagi kami, terutama milenial, tadi disinggung oleh kawan-kawan kan maunya kan instan, maunya praktis. Sehingga dalam jangka pendek kalau bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah menghasilkan. Oleh karenanya kami juga punya tagline bahwa bertani itu keren dan bisa kaya. Gitu loh Mbak Gita ya. Karena Pak,
Karena memang dari bertani bisa kaya gitu. Contoh tadi ya, berbicara alpukat durian, maka potensi 1 hektar alpukat itu sebetulnya 1,2 hektar. Hitungannya itu adalah bahwa 1 hektar dengan jarak tanam 5 ke 5, per hektar bisa isi 400 pohon. Jalan jarak tanam 5 ke 5. Kemudian di awal-awal tanam memang dia selama 3 tahun pertama masih fase vegetatif, fase pertumbuhan kan. Lah setelah 3 tahun sudah mulai masuk dia tuh fase generatif pembuahan. Di tahun pertama pembuahan mungkin 30, 20 kilo gitu ya. Tapi di tahun ketiga dia sudah bisa menghasilkan 100 kilo. Kemudian harga ya. Harga per kilo alpukat nggak usah muluk-muluk lah. Kita pasang 30.000 bagi dia ya. Sehingga 30.000 kali 100 kilo per pohon itu kan sudah 3 juta. 3 juta per pohon, kalikan per 100 pohon berapa? 1,2 miliar. Kayaknya saya mau ganti jadi petani bisa aja nih ya. Kaya. Kalau hasilnya sebanyak itu ya Pak ya. Ya begitu. Oleh karenanya petani itu keren dan bisa kaya. Gitu ya. Sudah banyak saya kira ya testimoni kemudian contoh di Jawa gitu ya. Asalkan tadi tanda kutip ya cara bertaninya, budidayanya benar sesuai SOP. Gitu ya. Banyak karena di lapangan yang nggak tahu. Banyak. Karena ini unggul gitu ya. Durian ya. Durian itu per kilo bicara Blackton itu harganya 500.000 loh bagi kita. Kemudian musangking 300.000, bawo 150.000 per kilonya. Kalau kali 100 kilo udah berapa? Iya kan? Udah nggak bisa ngitung kan? Error kan kalkulatornya gitu ya kira-kira ya. Intinya bisa kaya lah dari situ. Maka kami appreciate ya ke Pak Sekda ini menjadi trigger. Jadi Nursery Farm ini saya kira menjadi batu loncatan dan pemicu majunya pertanian perkebunan tanam buah-buahan di Madura dan Indonesia. Kira-kira begitulah. Apalagi tadi potensinya sih kan 6 hektar. Jangankan 6 hektar. Saya termasuk YouTuber ya, saya belum pernah lihat konten di YouTube di Madura itu ada tanaman yang seluas 1 hektar. Apalagi 6 hektar. Makanya saya yakin dan kami support. Termasuk kalau kurang kami siap Pak Sekda membangun kerjasama. Dan di perumputan ini sudah ada regulasinya bagi kita. Kami sudah punya Perdir 13 ya terkait dengan kemitraan perhutani. Itu juga Pak yang dilakukan kerjasama untuk petani milenial ini ya Pak Sekda. Harapan kami seperti itu Mbak Gita. Siap. Kami sangat welcome Mas Sekda, mudah-mudahan bisa segera terwujud. Yang jelas tadi sudah sampaikan termasuk Mas Aya tadi sudah punya koperasi. Salah satu prasyarat di Perdi 13 itu adalah berbadan hukum dan badan usaha. Ini sudah ada badan usahanya dan sudah mudah-mudahan sudah ada ya SK dari Menkumham ya. Berarti kan sudah ready. Ya ongoing sudah. Besok kalau mau PKS kami siap. PKS. Baik. Begitulah. Baik. Itu ya sekitar gambaran Pak. Baik, ini waktu kita terbatas nih ya. Sebenarnya butuh lebih mungkin obrolan kita ya kalau kita terkait dengan hal ini ya. Namun ya karena waktu terbatas mungkin terakhir nih sebagai masih latar. Kalau menurut saya ini masih judul nih ya. Belum isinya gitu ya. Kacang aja baru. Mungkin nanti bisa kerjasama lebih lanjut untuk kita ada season selanjutnya nih. Oke, ini sebagai terakhir gitu ya, ini yang barangkali menguatkan obrolan kita. Saya ke Mas Hayat ya, ini selaku penggerak petani milenial. Kalau memang tadi mindset yang diubah, kemudian paradigma yang dikejar supaya petani milenial itu mau untuk bertani. Ini apa nih? Upaya masif nih, gampangnya dulu nih, yang buat mereka mau. Oke, ini menjadi petani ini sangat menjanjikan. Seperti apa? Ya kita kemarin sempat kita juga diskusikan dengan dinas terkait. Untuk bagaimana memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para pemuda untuk bertani. Karena yang paling mendasar, yang paling fundamental adalah ilmu pengetahuannya dulu. Ilmu pengetahuannya dulu. Karena seperti apa yang saya sampaikan di awal, ketika kita salah nanam atau memperkirakan ini hasil panennya bulan berapa, akhirnya harga anjlok, ini menjadi juga menjadi hal yang mendasar kepada mindset petani milenial, akhirnya tidak bertani lagi, kira-kira seperti itu. Makanya sosialisasi, terus adakan pelatihan kepada petani-petani milenial, termasuk juga kita diskusikan dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda di warung-warung kopi. Karena sentral diskusi dan di warung kopi. Ketika warung kopi ini sudah diskusinya persoalan petani milenial,
Saya rasa ini akan berhasil, kira-kira seperti itu. Berarti next Nurani Farm bisa jadi center diskusi, disediakan kopi aja tinggal nih ya. Ini sudah, dapurnya sudah. Harus ada kopi gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Aya. Selanjutnya Mas Oyi ya. Ini yang mungkin terakhir gitu yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar terutama milenial. Ternyata memang petani itu tidak sesulit itu, tidak serendahan itu gitu untuk dari hasilnya. Ternyata petani nanti bisa jadi pengusaha gitu ya. Ternyata begitu ya. Silakan apa yang ingin disampaikan. Betul Pak. Jadi harapan saya ke depan untuk pemuda terutama Mbak ya. Kan ke depan itu menurut saya yang sangat sulit itu untuk mengajak pemuda yang sifatnya ke belakang ini sering yang diinginkan itu instan, Mbak. Oke. Jadi artinya menurut hemat saya, Mbak. Jadi pemuda itu selalu terjebak di urusan permodalan. Kalaupun permodalan itu adalah yang utama mungkin, Mbak ya. Cuman lagi-lagi menurut saya, hemat saya, jadi yang pertama adalah niat, yang kedua SDM, yang ketiga adalah jaringan, yang keempat kelayakan usaha. Oke, baik. Jaminan pasar, baru yang terakhir modal. Ya. Modal itu opsi terakhir justru. Itu menurut hemat saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Oyi. Selanjutnya Pak Faisal ya. Ini mungkin lebih ke synchronize gitu ya, kepada apa yang Sumeneb punya dari lahannya dan apa yang mungkin butuh effort nih dari petani untuk lebih bisa potensial gitu apa yang ada di Sumeneb dari lahannya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Gita. Yang jelas kami adalah penyentangan dari pemerintah itu ya. Di sini ada kaum milenial, Mas Oyi dan Mas Saya gitu ya. Milenial itu kan punya energi, kan begitu ya. Milenial itu punya energi juga sebagai agen of change, agen perubahan gitu ya. Dan kami yang sudah tidak milenial, walaupun semangat milenial, kami punya pengalaman. Nah ini yang saya kira dua hal yang bisa kita kolaborasikan. Maka tentu dengan potensi yang ada, kami diberi kewenangan, lahan cukup luas di Perum Tani, mari kita berkolaborasi, mari kita bareng-bareng garap, dan saya yakin ya, dengan tadi ya skemanya adalah agroforestry, kemudian silvofishery, kemudian silvopasture, insya Allah nanti hutannya akan lestari dan masyarakat bisa sejahtera. Milenial juga akan nanti tadi yang kebanyakan mentionnya adalah banyak keluar kota, nanti saya yakin bisa betah di hutan, di lahan pertanian begitu ya. Karena tadi bahwa bertani itu simple, keren dan bisa kaya, kira-kira begitulah. Nah tetapi saya yakin bahwa di sini akan menjadi pemicu. Sehingga nanti, karena kebanyakan orang itu kan follower ya, gitu ya. Sehingga di sini nanti sukses, tahun ke depan bisa panen gitu ya. Orang-orang akan benar-benar datang sini dan insya Allah pada saat itu juga mindsetnya akan berubah. Karena ini bagian dari trendsetter, ini bagian dari trigger. Setelah itu insya Allah nanti samina watoknya semuanya. Amin. Kira begitu ya pesan dari kami ya. Terima kasih Mbak Gita. Oke, sama-sama Bapak. Terakhir Pak Edi, ini mungkin terakhir itu motivasi semangat gitu ya. Karena Pak Edi ini sebagai inisiasi dan harapannya ketika sistemnya sudah dibuat, mindsetnya sudah dibuat, ini tidak hanya generasi milenial tapi juga bertumbuh kepada bawahnya Gen Z untuk menjadi petani. Kan pasti visinya seperti itu. Ini mungkin yang ingin diucapkan ke semua elemen Pak hari ini supaya menjadi petani dan memanfaatkan semua potensi pertanian yang ada di Sumeneb. Silakan Pak Edi. Oke, terima kasih Mbak Gita. Jadi hari ini awal kita diskusi terkait dengan petani milenial dan hari ini juga sebagai titik awal bangkitnya petani milenial. Jadi sebagian disampaikan oleh Mas Saya tadi, kalaupun ada gap atau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan dengan pemerintah, kami siap memfasilitasi itu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arif sebagai Kepala Perhutani Madura sudah menyiapkan lahannya untuk bisa dikerjasamakan. Jadi saya kira ini sudah connect. Jadi ini sudah bisa dijemput bola oleh petani milenial untuk bisa kerjasamakan. Terkait dengan permodalan, kita bisa fasilitasi dengan perbankan di Sumeneb. Kami siap akan bantu itu, teknisnya kita siap bantu, dan semua PPL yang akan kita akan dalam rangka membantu bagaimana transfer knowledge itu bisa dilakukan kepada petani milenial. Harapannya ke depan agar masyarakat
utamanya pemuda, generasi Gen Z ini nantinya bisa tetap stand by the sump dalam Bang Sunep melalui tahapan petani dari hulu ke hilir yang kita lakukan. Saya kira itu Mbak Gita. Baik pendengar, itu tadi diskusi kita. Mungkin selanjutnya ada next session ya, diskusi kedua nih Pak ya. Bisa ya? Bisa. Di tempat ini juga ada kopinya gitu ya. Ada buah alpukatnya 2 tahun lagi berarti Pak. 3 tahun, 3 bulan lagi. Oke, RRI tunggu ya. Baik. Sekaligus di Mozaik Indonesia, saya Gita Ayu pamit undur diri dan pendengar, intinya Sumenep punya segala potensinya dan masyarakat Sumenep lah yang bisa mengelolanya dengan baik. Saya Gita Ayu pamit undur diri, Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.